aktualisasikan itu kerjakan apa yang sudah Anda tulis. Jadi kerjakan apa yang Anda sudah tulis di rancangan. Nah, sekarang terbalik. Tulis apa saja yang sudah dikerjakan pada saat Anda aktualisasi. Itu prinsipnya. Jadi tidak ada seperti yang saya ungkapkan di grup ya, saya ingatkan itu, tidak ada teori, tidak ada harapan, tidak ada keinginan, tidak ada seharusnya, kata itu tidak ada. Karena di laporan ini adalah hanya tulis apa yang sudah Anda kerjakan. Itu prinsipnya. Ya. Sekilas saya sudah lihat tadi sambil menunggu room, ada beberapa yang masih belum membuat rumusan kalimat yang merupakan tulisan dari apa yang sudah dikerjakan. Pada pertemuan tersebut saya mengharapkan dapat bimbingan. Loh, kan sudah dikerjakan pertemuannya. Nah, pada saat pertemuan itu Anda mendapat bimbingan enggak? Kalau saya mengharapkan bimbingan itu sama dengan belum dikerjakan. Ya, itu ya, kira-kira seperti itu nanti rumusan kalimatnya di bab 3. Tulis apa yang sudah Anda kerjakan selama 1 bulan. Itu prinsipnya. Sehingga bahasanya apa ya, ngalir aja apa yang dikerjakan, tulis aja pokoknya. Sehingga nanti selesai tulisannya, buktinya mana sebutkan, tunjukkan apakah foto ataukah barang atau apa, tunjukkan, kemudian ditabel dan rekap untuk satu kegiatan. Itu prinsipnya. Ya. Nah, kemudian kayaknya kelompok ini mungkin saya lupa belum jelaskan. Jadi cover sampai dengan bab 2 itu diambil dari rancangan narasinya. Hanya bedanya kata rancangan itu sekarang diganti dengan laporan. Nah, itu saja ya, nanti koreksi kembali ya. Karena semua masih rancangan aktualisasi. Kita sudah bukan rancangan, sudah laporan. Nah, bab 1, bab 2 sama persis. Nggak usah dikorek-korek itu. Hanya di sebelum bab 1 berarti kan ada apa? Ada cover depan, ada lembar persetujuan. Nah, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi dan segalanya itu. Nah, kata rancangan itu munculnya biasanya di cover depan, di lembar persetujuan, dan di kata pengantar. Nah, di 3 tempat itu tolong rancangan diganti menjadi laporan. Nah, oke, gitu ya. Nah, bisa mendengar semua ini toh? Nah, nanti tinggal saya koreksi satu-satu. Ini yang secara umum dulu ini. Nah, secara umum itu tadi bab 1 sampai dengan 2 sama dengan rancangan, diambil dari rancangan, hanya bedanya kata rancangan yang ada di cover depan, di kata pengantar, di lembar persetujuan itu diganti menjadi kata laporan. Bab 3 yang kita buat sekarang kan bab 3 ini. Itu akumulasi dari laporan mingguan yang saya sudah koreksi di Kelabjar. Buka semua toh Kelabjarnya, sempat buka? Bisa ada saran-saran saya biasanya di situ. Yang itu saya tidak periodik, tidak terjadwal membacanya. Kapan saya sempat ya saya buka, sehingga lebih santai seperti di proses bimbingan. Kalau sudah saya beri masukan, saya taruh di catatan. Saya berharap kalian membuka itu untuk melakukan perbaikannya. Jangan tanya ke teman lain yang keluar bimbingan ini. Karena belum tentu narasi bukan narasinya, belum tentu style gaya bahasanya itu sama dengan yang saya inginkan, meskipun substansinya benar. Ini masalah gaya, masalah style, masalah selera ini masalahnya. Nah, saya lebih nyaman dengan selera menggunakan kalimat seperti saya contohkan pada di WA itu. Ya. Di uraian pelaksanaan itu ceritakan bagaimana proses tahapan kegiatan itu dan apa hasilnya. Itu saja. Singkat, jangan terlalu panjang. Karena saya lihat ada yang laporannya sampai 100 halaman. Wah, selalu boros itu. Terlalu panjang itu laporan seperti itu. Nah, nanti, oh Pak, tebal laporan saya karena lampirannya banyak. Nah, bagaimana menyusun lampiran? Lampiran berupa film, video, nggak usah kan nggak bisa dijilid itu video itu, di screenshot nggak lengkap, ya kan? Nah, kalau video itu video yang terbuka, video yang bisa dilihat oleh umum, silakan upload aja di YouTube.
Linknya baru ditulis di laporan itu, di narasi, di bukti, di kolom bukti pelaksanaan itu tulis saja link YouTube ini linknya saja. Kalau berupa naskah, contohnya Pak, saya membuat buku pedoman. Buku pedomannya 50 halaman. Wah, tebal sekali buku pedomannya. Gimana caranya untuk membuat bukti itu? Buku pedomannya simpan di Google Drive, kemudian linknya sama dengan YouTube tadi. Linknya cantumkan di bukti pelaksanaan itu. Bukti pelaksanaannya adalah dokumen atau buku panduan, buku pedoman apa, linknya tulis di bawahnya. Sehingga nanti laporannya jadi ringkas. Ini zamannya sekarang zaman IT. Adik-adik saya harus kita familiar sekarang menggunakan IT, bagaimana memanfaatkan IT untuk menyimpan data, menyimpan video, menyimpan dokumen-dokumen yang besar. Nah, laporannya menjadi lebih ringkas, lebih simpel karena pembuktiannya nanti tersimpan di perangkat-perangkat IT tadi. Itu kira-kira ya. Nah, ini cara kita membuat laporan. Sebelum saya koreksi satu persatu. Nanti kalau yang saya temukan di situ yang sifatnya sudah saya berikan secara umum ini, ya silakan nanti perbaiki sendiri aja ya. Kita punya waktu 3 jam pelajaran sampai dengan berapa? 9.45 ya. Mudah-mudahan cukup untuk saya mengoreksi 10 ini. Nah, oke, sebelum saya buka satu-satu. Ada pertanyaan, ada kesulitan dengan pembuatan laporan ini? Kalau pelaksanaan kan sudah selesai. Kesimpulan nanti saya bantu membuatkan setelah bab 3 selesai. Ya, karena kesimpulan itu ya apa yang disimpulkan adalah apa yang sudah dikerjakan baru disimpulkan. Kalau yang dikerjakan belum terurai dengan baik ya jangan membuat kesimpulan dulu. Ya. Oke, kalau sudah jelas saya share screen, saya akan buka, saya koreksi satu persatu urutan dari siapa yang membuka pertama di Kolabjar ya. Ini yang pertama mengirimkan yang di atas nih Olvi kayak yang pertama ini. Ya, sudah muncul di layar di kalian? Sudah kelihatan? Ya. Oke. Sudah, Pak. Untuk secara umum kayaknya ini. Covernya silahkan gini mengikuti format yang disepakati. Sebenarnya hanya tulisannya untuk kelompok saya cenderung saya sarankan untuk di contoh ini laporan aktualisasi. Mestinya penerapannya ini kok dihilangkan saja. Nah, ini dihilangkan saja. Inilah, ini kan ada penerapan ini. Nah, ini hilangkan saja ini. Karena Pak aktualisasi kan sudah sama dengan penerapan ya. Jadi laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS begitu saja ya. Enggak usah laporan aktualisasi penerapan. Ya, untuk semua ya nanti, semua ini karena saya lihat seperti itu. Kemudian ke bawahnya nanti ke bawahnya yang ini sudah latihan seperti doang. Oke ya. Oke, berarti sepakati ini penerapannya hilangkan ya nanti semuanya. Laporan aktualisasi nilai dasar PNS baru judulnya, kemudian namanya siapa, kemudian dasar PNS. Oke. Lembar persetujuan ini sama dengan evaluasi lembar persetujuan rancangan aktualisasi. Sekarang lembar persetujuan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Udahlah, nggak apa kalau yang ini.
Nanti diisi tanggalnya sekian, kita seminarnya tanggal berapa kita? Hari 6, Pak. tanggal 6 ya, diisi sekalian tanggalnya. Nah, kemudian ini tanda tangan saya silakan dipakai saja langsung. Nah, ini belum ada, ini nggak ada sudah. Untuk lembar persetujuan hasil perbaikan ini nggak ada lagi nanti ya. Jadi untuk semuanya, ini kan masih rancangan dan di laporan nggak ada lagi lembar perbaikan. Tapi pada saat ujian nanti langsung kita sudah pengesahan sudah. Akan diganti dengan lembar pengesahan yang format lembar pengesahannya nanti saya kirimkan setelah ujian. Kita nggak usah mikir dulu. Ya. Jadi ini hilang nanti. Lembar persetujuan ini hilang. Ini nggak usah. Kemudian langsung kata pengantar. Di kata pengantar lah ini yang saya sebutkan tadi contohnya nanti ya semuanya. Ini ada rancangan ini yang diganti menjadi laporan. Nah, ini rancangan juga diganti menjadi laporan. Semuanya. Jadi bukan hanya Olvi saja. Kebetulan Olvi yang saya buka tapi bukan berarti Olvi aja yang salah. Semua kayaknya salah. Jadi saya yang berikutnya nanti nggak koreksi lagi. Ini ada kata rancangan lagi di sini. Ini diganti menjadi laporan semua nanti. Oke, jadi ada 3 tempat nanti di sini. Ini biasanya juga banyak yang masih menulis laporan rancangan. Kemudian ini lembarnya juga lembar persetujuan, bukan rancangan pelaksana, sudah pelaksanaan aktualisasi. Kemudian di kata pengantarnya itu juga kata rancangan diganti menjadi laporan. Oke. Bab 1, bab 2 saya tidak korek-korek lagi, biar aja itu apa adanya, karena waktu itu sudah dikoreksi oleh penguji, Anda sudah lakukan perbaikan, berarti nggak usah lagi supaya cepat. Kita langsung bab 3. Pelaksanaan. Kan ini sudah masuk ke pelaksanaannya. Pelaksanaannya unsurnya siabidiba yang saya ingatkan dulu. Siapa, kemudian apa yang dikerjakan, kapan, kemudian di mana tempatnya, bagaimana hasilnya. Nah, oke, jadi unsurnya dari 5 itu. Kapan sudah ada, di mana sudah ada. Sekarang bagaimana tertuang di uraian pelaksanaan. Saat melapor kepada mentor saya memilih waktu yang tepat, dan lain-lain, ini adalah bagaimana prosesnya. Dan pada pertemuan tersebut saya dapat petunjuk dari bimbingan, berarti ini adalah bagaimana hasilnya. Ya, itu ya. Jadi unsurnya seperti itu semua di uraian pelaksanaan. Harus bagaimana prosesnya dan apa hasilnya. Bagaimana prosesnya, apa hasilnya. Itu saja semua yang di uraian pelaksanaan, baik yang di sini, yang di sini juga itu. Silakan nanti masing-masing periksa. Apakah sudah ada 2 unsur itu, bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya di uraian pelaksanaan, semua di uraian pelaksanaan ini. Nanti semuanya ya. Nah, setelah uraian pelaksanaan, ceritakan bagaimana hasilnya, baru tahapan kegiatan kita kan melapor ke mentor. Apa bukti melapor ke mentor? Nah, Olvi menyebutkan ini buktinya adalah foto. Silahkan. Mungkin ada bukti lain, ada nggak Olvi kira-kira bukti lain? Surat pernyataan dukungan, Pak. Nah, surat pernyataan dukungan berarti pada pertemuan sore saya dapat petunjuk bimbingan melaksanakan kegiatan serta mendapatkan pernyataan, mendapatkan dukungan daripada itu sebutkan. Nah, sehingga nanti di rekapitulasinya sini juga foto dan surat pernyataan dukungan. Nah, jadi kalau di sini ada hasil adalah pernyataan dukungan, ya di sini narasinya juga ditulis di atas nanti ya di sininya. Berarti pada tersebut saya mendapat petunjuk dan bimbingan serta mendapatkan pernyataan yang tertulis, mendapatkan pernyataan tertulis gitu aja. Jadi dukungannya mendapatkan dukungan surat dukungan mendapatkan dukungan secara tertulis gitu. Sehingga nanti di tabel betul Anda sebutkan pernyataan surat pernyataan dukungan. Ada fotonya karena surat, semua yang surat jangan dilampirkan di tengah. Nanti kalau semua naskah-naskah tempatnya buktinya itu ada di belakang di lampiran. Jadi di sini cukup dengan foto saja. Oke, selesai baru kita membahas tentang keterkaitan substansi mata pelatihannya. Ini semua golongan 2 kelompok kita? Saya lupa. Ya, ada golongan 3 nggak di kelompok kita ini? Golongan 2 semua, Pak. Golongan semua, oke, golongan 2 semua. Berarti kalau golongan 2 semua, berarti tidak terlalu ribet.
kita hanya mengkaitkan dengan mata pelatihan agenda 2. Nah, di sini saya minta ada Bari pada saat melapor, jadi pada saat tahapan melapor terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilainya adalah tanggung jawab transparan. Nah, alasan singkatnya karena saya menjelaskan kegiatan dengan cek lagi. Jadi unsurnya seperti ini. Mata pelatihan apa? Nilainya apa? Alasan singkatnya apa? Karena itu adalah alasan singkatnya. Sudah ada di sini, Office sudah membuatnya. Jadi ada keterkaitannya, mata pelatihannya ada, nilainya ada, dan alasannya singkat sudah ada semua. Seperti ini nanti harusnya yang benar ya, untuk yang lainnya juga. Setelah substansi mata pelatihan, baru kita masuk ke tahapan berikutnya lagi. Nah, koordinasi dengan bagian sanitasi, sama dengan di atasnya. Kapan dikerjakan, di mana tempatnya, uraian pelaksanaan seperti apa, uraian pelaksanaan prosesnya seperti apa, dan hasilnya apa. Pada pertemuan ini saya menerima dukungan, masukan tertulis atau tidak, V? Dukungannya ini. Ada Pak surat juga kayak tadi. Nah, berarti kalau surat juga sebutkan bahwa dapat dukungan secara tertulis, gitu. Karena dukungan bisa lisan, bisa ditulis. Kalau Anda mengatakan dukungan tertulis, nanti buktinya ada suratnya. Ya Pak. Kalau lisan, ya gimana, susah membuktikan kan. Bukti kalau dia mendukung tapi lisan, berarti Anda harus merekam kan. Nah, jadi kalau dia bilang saya mendukung, maka mintalah surat dukungan. Karena di ujian nanti adalah ujian pembuktian. Bukti kalau sudah Anda kerjakan itu apa? Buktinya berarti ada bukti pelaksanaan berupa video, foto, itu bukti pelaksanaan, sekaligus hasilnya apa? Ada buktinya juga. Ya. Buktinya kalau mendukung ya surat. Kalau nggak ada surat, siapa yang bisa, saya mau dapat dukungan dari kantor saya, dari teman-teman saya, terus ditanya oleh penguji, buktinya mana? Kan penguji nggak ikut datang ke sana, nggak ikut datang ke aktualisasi ya. Buktinya mana? Pasti kita nggak bisa menyebutkan. Maka supaya kuat bukti bahwa teman-teman mendukung, pimpinan mendukung, buatkan pernyataan tertulis bahwa mendukung kegiatan ini dan bersedia membantu, begitu kira-kira. Nah, jadi di sini kalau ada dukungan, maka dukungan tertulis. Ya, oke, sama dengan yang satu. Nah, kemudian ada foto ketemu dengan siapa tadi, bagian sanitasi rumah sakit. Kemudian keterkaitan mata pelatihan seperti ini, ada sudah lengkap. Dan seterusnya sampai tahapan habis. Setelah tahapan habis, baru direkap. Bukti pelaksanaan pada kegiatan persiapan pelaksanaan, ini bukan tahapan lagi, tapi total dari kegiatan. Sudah. Oke, tahapannya berarti ada 3 di total. Sudah. Ini sama, nama tahapan kegiatannya, tanggal pelaksanaannya ditulis, nilai substansi mata pelatihan dan nilainya ditulis tanpa penjelasan, cukup singkat. Nah, bukti baru seperti ini. Karena tadi ada surat, ada foto, maka ya tulis di sini surat dukungan dan foto, surat pernyataan dukungan dan foto. Nah, oke, ini sama dengan yang dinarasikan. Kalau yang dinarasikan bahwa hasil dari pertemuan tersebut saya mendapatkan dukungan, maka buktinya adalah surat dukungan. Nah, pada saat pertemuan tersebut saya mendapatkan dukungan tapi nggak ada surat, ya rekaman. Oh, ini rekaman saya pada saat konsultasi, ada video atau apa, boleh juga seperti itu. Nah, setelah tabel ini kemudian dikaitkan dengan agenda 3 mata pelatihan. Tapi ini bukan tahapan, sudah kegiatan. Kegiatan terkait dengan agenda 3 pelayanan publik. Apa alasannya? Ditulis singkat saja, di mana saya berpartisipasi melibatkan berbagai dalam mendukung kegiatan aktualisasi. Benar nggak ya? Ini substansinya saya nggak bisa koreksi ya, ini karena nanti tolong tanggung jawab masing-masing. Apa benar atau tidak? Pelayanan publik adalah saya berpartisipasi dan terlibat berbagai pihak untuk mendukung. Kan kegiatannya tadi persiapan pelaksanaan, terus isinya tadi melapor, koordinasi. Nah, kira-kira kalau koordinasi itu masuk apa itu? Nah, tapi saya tidak mengatakan ini salah benar ya, karena saya nggak mengajar di situ. Silakan koreksi sendiri dan silakan pertanggungjawabkan sendiri saat ujian nanti. Nah, jadi nanti nih saya tidak koreksi semua ini. Yang penting ada sudah lolos.
Ini urusannya dengan penguji nanti. Karena saya nggak mengajar agenda 2 dan agenda 3. Termasuk agenda 2 ini juga begitu. Benarkah bahwa alasannya ini? Nah, masing-masing punya gaya sendiri, punya alasan tersendiri untuk mengungkapkan apa yang melatar belakangi Anda menulis terkait dengan mata pelajaran A, B, C. Ya, itu ya untuk semuanya. Begitu juga yang sini. Yang saya tuntut secara administratif adalah mata pelatihannya ada, alasannya ada. Nah, nanti kalau alasannya nggak nyambung, ya paling nilainya jadi rendah. Itu aja. Kalau alasannya nyambung, ya nilainya pasti tinggi. Karena keterkaitannya jelas. Oke, sudah. Kemudian kontribusi pada misi. Itu sudah, misi keempat. Layankan segini ya. Kemudian dinilai, pasal disebut mampu memberikan kontribusi pada nilai organisasi apa. Nah, ini mestinya juga ada keterangan alasan singkat saja. Ya, seperti hanya di atas tadi. Karena, ada karena gitu aja. Tambahkan kalimat singkat lagi, ya. Kenapa kok Anda bawa ke tahapan berkonsultasi ke dalam rangka persiapan yang berisi kegiatan konsultasi kok masuk dalam profesional kerjasama, semangat kok masuk berkontribusi pada penguatan nilai itu. Nah, tanpa alasan nanti akan repot Anda kalau apa kontribusinya kegiatan itu pada penguatan nilai kerjasama di kantor saudara. Contohnya itu, kalau saya sekarang jadi penguji contohnya ya, saya bertanya sekarang, apakah kegiatan yang pertama berupa persiapan, yang persiapannya adalah konsultasi ke pihak 1, 2, 3 tadi, dengan Anda menulis bahwa dengan saya melakukan seperti itu, saya akan berkontribusi pada penerapan nilai semangat. Nah, apa alasannya? Nah, jawabanmu itulah yang kamu tulis di sini, tapi singkat saja. Ya, nanti begitu ya. Jadi semua ini harus ada alasannya. Ini ya, terkait dengan mata pelatihan apa, terkait dengan misi, mendukung misi keberapa, kemudian memperkuat nilai organisasi apa, karena bla 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 itu semua. Ya. Oke, begitu seterusnya. Jadi saya lihat kamu sudah bagus, sudah ada unsurnya, hanya tinggal nanti substansinya tanggung jawab masing-masing. Yang penting unsurnya itu tadi apa yang dikerjakan, kapan dikerjakan, di mana dikerjakan, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, itu semua ada. Kemudian terkait dengan agenda 2 sudah ada dan alasannya juga ada. Terkait dengan agenda 3 juga pada mata pelatihan apa dan alasannya juga. Memperkuat nilai organisasi apa juga ada alasannya. Berkontribusi pada misi keberapa juga ada alasannya. Itu yang prinsip harus ada, jangan sampai tidak ada. Karena kalau tidak ada nanti dianggap laporan kita tidak lengkap. Ya. Urusan substansi nomor berikutnya lagi. Setelah ada baru yang ditulis benar atau tidak. Jadi harusnya ada dan benar. Jadi jangan cuma sekedar ada. Oke, terus sama ke bawah seperti itu bayangannya. Kalau saya jelaskan sampai di sini, Olvi sudah jelas ya kira-kira? Untuk kegiatan berikutnya kan sama isinya, tinggal diisi seperti itu aja. Nah, saya lihat kamu sudah lengkap semua, hanya ada beberapa yang kurang, terutama yang dinilai ini belum ada alasan semua kayaknya. Iya Pak. Ya, nanti direvisi ya. Oke, saya tak langsung merujuk ke teman yang berikutnya. Ya, ini yang di tabel nanti ini semua yang di tabel, semua bukan hanya di sini ya, semua tabel ini satu spasi saja, sehingga lebih ringkes. Ini kan ada 1,5, ada 1 kan, jadi beda-beda kan nggak konsisten. Tabel itu 1 spasi, yang di luar tabel 1,5, 1,5 spasi. Oke. Sip, sudah ya. Saya rasa Ovi sudah cukup. Ada yang berikutnya ini kalau di urutan di Collabjar yang upload di Collabjar yang berikutnya Rosnita.
Ya, sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah. Yang cover sama ya, Rosita ya. Nanti yang cover ini sama kayak tadi, penerapannya hilang aja, langsung laporan transaksi sama. Nah, ini tabel-tabel juga lembar perbaikannya nggak ada, hilangkan saja. Jadi nanti lembar persetujuan cuma satu. Lembar persetujuan aja, tidak perbaikan. Kemudian di kata pengantar ini juga ini semua diganti, kata rancangannya diganti laporan. Oke, saya lihat ke bab 3. Nah, unsurnya sudah, nah, kemudian satu. Oke, sudah ada prosesnya apa, hasilnya apa. Ya, seperti ini. Yang ini jangan ditaruh di sini, ini naskah kan? Surat ya. Surat ini jangan ditaruh di sini. Ini taruhnya di lampiran, tempatnya setelah penutup nanti di belakang ya. Kita ya dengar Rosnita? Ya, oke. Nah, jadi yang ini nanti taruh cukup foto saja. Nilai karena alasannya sudah ada, oke. Semua ini screenshot ya, kita. Iya, Pak. Screenshot nggak apa. Nanti tapi aslinya yang sudah di printing rapi dilampirkan juga ya. Ini boleh seperti ini. Surat persetujuan atau surat dukungan yang Anda maksudkan ini? Di tahapan pertama. Surat persetujuan dari direktur, Pak. Oh, dari direktur teman. Pertama tadi kegiatannya melapor kepada direktur ya. Iya. Melapor ke direktur. Mentormu siapa? Ibu Samina. Oh, bukan direktur ya? Bukan. Nah, berarti surat persetujuan. Ada tertulisnya nanti ya, surat persetujuan untuk anu teh. Taruh di belakang aja surat utuhnya nanti. Mengumpulkan materi, ini bukan hanya foto berarti ya. Kalau kan mengumpulkan materi, berarti outputnya adalah materinya. Kalau materinya lewat di Google itu, Pak? Ya, materinya Google, kamu anu aja link Google-nya. Saya mendapatkan materi pada alamat Google-nya itu linknya. Nah, semua yang ada di Google, yang di internet itu cukup linknya saja, tidak harus dicetak. Kan kamu browsing toh, browsing di internet. Oh, saya mendapat materi pada link ini saja. Ini nggak perlu dilampirkan lagi, nanti cukup linknya aja dicantumkan. Nah, jadi nanti di bukti pelaksananya adalah materi apa ini? Materi pembuatan leaflet. Itu aja. Di bukti pelaksananya kolomnya materi pembuatan leaflet. Nah, di atasnya ini nanti disebutkan bahwa pada pertemuan tersebut, pada kegiatan tersebut, mana tadi kegiatan kedua ya, tahapan kedua ya. B, mengumpul bahannya. Pada browsing internet tersebut saya mendapatkan materi tentang isi leaflet dari link Google-nya itu yang kamu salurkan di sini. Dari link ini yang saya akan gunakan untuk merancang isi leaflet, ya. Enggak, nanti penguji kalau mau ngecek ini yang dibaca benar enggak, jangan sampai bikin leaflet, browsing di internet cuma bawa cari cerpen. Sampai begitu kan dibuka. Nah, kan? Nah, yang Anda baca harus yang relevan dengan substansi yang akan Anda kerjakan. Itu kira-kira ya. Oke. Yang lainnya foto-foto boleh, melapor yang foto. Nah ini tadi, oh ya surat silahkan. Oke. Keterkaitan dengan kedudukan peran yang membuat pelayanan publik, membuat media edukasi diperlukan agar ini agar itu kan masih harapan ya.
Jadi sekali lagi jangan Anda menggunakan kata harapan karena Anda termasuk dalam terkait dengan manajemen. Karena apa? Karena pada saat itu saya bla 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 bla. Bukan agar diharapkan itu harapan itu. Kalau bisa direvisi kalimatnya ya, kurangi atau hilangkan pokoknya kata harapan. Karena sudah dikerjakan. Itu ya. Juga anak kegiatan belasan ini mampu memberikan kontribusi pada profesi lah. Berikan juga nanti alasan singkat, penjelasan singkat saja. Karena bla 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 gitu. Oke, untuk kegiatan pertama sudah jelas ya, Rosita ya. Rosnita. Kegiatan kedua, edukasi membuat leaflet. Kemudian kegiatan melakukan sosialisasi isi leaflet. Leafletnya kapan dibuat? Di kegiatan pertama. Oh ini sudah di pertama ini ya. Nah berarti di sini mencetak leaflet bukan hanya foto dong, leaflet dengan hasilnya. Di sini berarti di uraian pelaksanaannya pada saat melakukan pada ini cetak. Nah, sesuai yang dibutuhkan. Berapa terukur nggak ini? Berapa jumlahnya leaflet yang dicetak? Berapa? Nita, kemarin mencetak berapa? 10 lembar. Nah, sebutkan aja di sini. Pada tahapan gitu saya mencetak 10 leaflet. Jangan sesuai yang dibutuhkan, nanti nggak terukur jadinya kalau saya dibutuhkan. Kalau ternyata kamu terus apa betul yang kamu butuhkan semua terpenuhi kan enggak. Cetak aja pastikan mencetak 10 leaflet. Kemudian kalau memang mau ditambah lagi ya boleh. Dan setelah diaktualisasikan ternyata perlu lagi maka dicetak lagi sekian gitu loh supaya terukur ya. Ya, Pak. Ya, sebutkan ya. Nah, nanti leaflet aslinya yang bisa kebaca. Kalau ini kan nggak kebaca, ini kan cuma foto. Ini boleh ini foto leafletnya, tapi nanti si leaflet aslinya yang satu print itu ditaruh di lampiran. Kegiatannya karena saya mencetak leaflet yang saya berikan kepada siapa kan begitu mestinya alasannya pelayanan publik itu kan tadi Anda mencetak leaflet ya jadi alasannya cuma tapi silakan ya nanti pertanggungjawabkan sendiri ya substansi alasannya ini yang penting harus ada alasannya belakang termasuk ini memperkuat nilai apa ini juga alasannya apa nanti ada ya. Tambahkan nanti kita ya. Oke kita masuk kedua kemudian melakukan edukasi menggunakan leaflet. Pada pertemuan ini saya mendapatkan dukungan dari teman sejawat di ruang. Nah, berarti nanti ada surat dukungannya. Bukti kalau dia mendukung itu apa? Ya. Karena namanya surat. Kalau bukti kalau mendukung tidak berupa surat, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Berupa rekaman misalnya, rekaman suara atau rekaman video, itu boleh juga. Tidak harus berupa surat dukungannya itu. Oke, ini alasan sudah. Data ini saya lebih mengetahui tentang edukasi, mengkaji kebutuhan pemberian edukasi. Oke, yang penting ada alasannya semua, ada penjelasan singkatnya. Oke, saya rasa seperti itu nanti di kegiatan berikutnya kamu koreksi sendiri ya. Nah, ini sama dengan yang lainnya saya sarankan untuk kelompok kita di dalam tabel buat satu spasi. Ya, jangan 1,5 ini tabel ringkes nanti. Keterkaitan substansi mata pelajaran agenda 3 dengan alasannya sudah ada, visi misi apa, dan begitu juga yang di sini dengan penguatan terhadap nilai organisasi ini ada alasan singkatnya. Semua tambahkan seperti itu. Oke, ini membuat kuesioner,
Membuat kuesionernya, kayaknya kalau sudah membuat kuesioner kan kuesioner aslinya ya, nggak usah di sini kayaknya Kak, kuesioner aslinya ini. Nah, ini boleh, ini foto tumpukan-tumpukan kuesioner. Karena nggak terbaca, maka asli satu saja contoh kuesionernya lampirkan di belakang. Ya, naskah-naskah ini. Nah, ini juga. Ini naskah kan? Nah, ini taruh di belakang. Dengan kecil begini. Ya. Nggak kebaca nanti. Harus yang besar, yang penguji bisa baca ini tulisan apa. Ya. Oke. Berarti ini bukan foto nanti. Karena naskah aslinya, contohnya ini pada saat membuat kuesioner. Maka di membuat kuesioner, bukti pelaksananya bukan hanya foto, tetapi juga apa? Lembar kuesioner nanti. Ya, mengevaluasi, berarti bukti pelaksanaannya ada hasil evaluasi tadi, yang kamu foto tadi, hasil evaluasinya. Nah, memonitor pemberian ini, nah, boleh. Kalau ini monitor cukup foto saja boleh. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Bukti jangan semua foto. Foto itu hanya bukti pendukung, tidak kuat. Bukan bukti utama. Bukti utama itu kalau Anda membuat leaflet, ya bukan foto orang membuat leaflet, tapi leafletnya mana. Nah, itu loh. Bukti fisiknya itu. Nah, foto itu mendukung. Untuk mendukung bahwa ini leaflet saya buat sendiri. Ada fotonya kamu membuat leaflet. Tapi produknya adalah leaflet itu tunjukkan. Tuh kira-kira ya. Oke, secara singkat seperti itu, nanti penutupnya saya jelaskan sama-sama ya, isinya. Ini ada yang sudah bagus, nanti saya beri masukan yang sama-sama dengan yang lain. Oke, saya rasa Nusita cukup. Kemudian berikutnya di urutannya ini Mary, ya. Mary ya. Oke, cover nanti ikuti yang teman-teman Mary ya. Ya, Pak. Maaf, tunggu. Ini cucu-cucu rame di luar mau masuk soalnya. Oke, Mary nanti sama dengan yang lain Mary ya, covernya kalau nggak Ya, salah Pak. kok cover akhir itu di anu itu apa diseragamkan kalau nggak salah. Ada nggak kesepakatan begitu ya? Pak. Iya, Pak, ada. Nah, ada nanti ikuti aja itu. Seperti yang lainnya, saya nggak usah koreksi lagi ya, yang cover sampai Ya, dengan Pak. lembar-lembar ini ya. Saya nggak ulangi. Langsung saya ke bab 3. Nah, yang depan-depan yang berikutnya saya nggak koreksi lagi, ikuti saja kayak tadi. Nah, ini nanti satu spasi saja Mary ya. Ya, Di Pak, tabel siap. semua satu spasi. Ya, Pak. Besok kita bimbingan lagi, saya sudah lihat yang bagusnya. Oke. Kegiatan sudah ada tanggalnya ini kemarin kamu diingatkan untuk kalau nggak salah pengetikanmu yang masih anu ya nanti diperiksa kembali ya. Ya, Pak. Waktu rancangan ujian rancangan kayaknya kamu diberi masukan tentang pengetikan. Ya, Isinya Pak. bagus tapi space-mu kayak ini terlalu lebar nih kirinya ini. Coba Siap. kasih margin normal saja lah. Ya, siap, Pak. Di Office Word itu kasih margin normal aja. Ya. Ya, ini tahu saja pada pertemuan tersebut saya dapat petunjuk sudah ada, hasil pertemuannya ada, keterkaitannya sudah ada, alasannya sudah ada. Dari hasil konsen tersebut saya mendapatkan saran
Oke, sudah ada semua. Ini alasannya juga sudah. Yang penting unsurnya sudah ada, sudah aman. Urusan substansi nanti tanggung jawab masing-masing. Konsep tersebut dikumpulkan ke dalam folder yang terlibat materi. Oke, nah, iya sudah. Uraian kegiatannya sudah. Lokasi tempat kerja pada kerja tempat kerja sehingga proses pencetakan belum membutuhkan waktu, tapi tidak ada target. Mencetak poster. Ya, pada kegiatan ini saya mendesain poster, kemudian mencetak berapa jumlah yang dicetak. Cantumkan di sini, di hasilnya, di uraian pelaksanaan. Selama satu bulan kemarin mencetak berapa jumlah poster yang dicetak. Nah, sebutkan di sini supaya terukur, ada angka. Nah, penguji kita suka dengan hasil maupun bukti yang terukur. Oke, sudah ada alasannya. Nah, begitu juga banner, dibuat banner berapa jumlahnya ini karena ada mencetak supaya terukur. Membuat leaflet sama juga, berapa leaflet yang dibuat nanti sebutkan angkanya. Ya. Ya, Pak. Jalur triase. Oke, kalau jalur triase nggak usah jumlahnya berapa, itu sudah terpasang buktinya kita aja nanti. Beda. Oke, tabel, setelah tabel, kemudian Anda hubungkan nanti dibuat satu spasi, kemudian manajemen. Ini alasannya, tambahkan Mary, yo, alasannya. Ya, Pak, siap. Kayak yang tadi semuanya tambahkan. Begitu juga kontribusi pada. Nah, sekali lagi pengetikan, tolong lagi, ayo yang rapi pengetikannya. Ya, Pak. Supaya jangan ada lagi nanti teguran yang kedua tentang format pengetikan, ya. Ya, Pak. Kan kita ujian hari Senin toh. Ujian hari Ya, Senin berarti masih lumayan, ada hari Minggu yang digunakan untuk benar-benar ini format pengetikan ini. Ya, Pak. Ini alasannya apa? Kontribusi pada misi juga ada alasannya, penguatan organisasi juga. Kasih keterangan alasan singkat saja, jangan banyak-banyak. Semua ada alasan. Oke, kira-kira seperti itu. Yang lainnya juga saya koreksi aja itu. Ada tanggal sudah ada, tempat sudah ada, uraiannya. Hal ini sangat bermanfaat bagi perawat dan pelanggan. Kegiatannya adalah mendesain. Hasilnya apa ya? Hasilnya itu menempel poster. Kalau mendesain, ini kan mendesain dalam dan luar. Berarti outputnya ya desain, toh? Oh iya, Pak. Desain, kemudian jadi ada hasilnya adalah tersusunlah desain apa? Nah, desain ruang IGD gitu ya. Ya, Pak. Oke. Memasang banner, berarti banner dipasang di mana, di tempat ini, tempat ini. Kalau kemarin bannernya berapa dibikin? Satu saja, Pak. Oh, satu saja, berarti Iya, buat satu banner. Banner itu ditempatkan di mana? Ada fotonya, boleh. Seperti ini aja juga. Jadi, pemasangan untuk menggunakan sehingga dapat tindakan dilakukan sehingga kayaknya uraian pelaksanaannya coba yang real saja kamu. Misalnya sebelum memasang saya berkonsultasi dengan teman apa, setelah kemudian banner saya pasang di mana, itu aja. Ya, terpasang di bannernya, ya, singkat itu aja. Ada fotonya, setelah ada fotonya baru bicara keterkaitan mata pelatihan. Bolong agenda 2 sini dengan alasan apa? Karena gitu. Oke, ya. Oke, saya rasa itu ya. Nah, di sini nanti baru di bawah ini ada dengan poster dan perawat. Anda berteori lagi nih sebutnya nih dari ini. Jadi mestinya manajemen ASN. Kenapa? Karena untuk membuat banner perlu pemikiran. Kemudian masuk layanan publik. Karena apa? Karena saya memberikan informasi berupa di mana tempat parkir, di mana tempat
tempat. Jalurnya orang yang mau masuk ke UGD misalnya begitu. Nah, itu pelayanan publik, memberi informasi kan. Kan pelayanan publik itu apabila kita mengeluarkan produk berupa barang maupun jasa yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu masang petunjuk arah itu kan sama dengan memberi informasi yang digunakan orang lain kan. Pelayanan publik. Gitu. Ya, Pak. Itu alasannya kira-kira ya. Nah, oke, kayaknya alasannya coba dibaca kembali Mary ya nanti. Ya, Pak. Siap. Semua nanti diberi alasan singkat-singkat saja. Oke, foto terpasangnya sudah. Jadi semua nanti yang membuat maka ditulis berapa hasilnya dibuat. Kalau memasang maka sudah dipasang di mana dan fotonya di foto lampiran sini dimasukkan. Ini naskah jadwal sosialisasi. Nah, jadwalnya form ini jangan difoto tapi taruh di lampiran belakang karena ini berupa dokumen, berupa naskah. Ini foto boleh, tetapi aslinya tetap dilampirkan di belakang. Ya, Pak. Siap. Oh, ini kan leaflet. Leaflet itu menyiapkan materi, berarti materinya hanya leaflet saja. Ada, Pak, yang materi untuk pembuatan leaflet diambil dari Google juga, Pak. Kalau menyiapkan ini kan sosialisasi kegiatannya. Menggunakan leaflet. Oh ya sudah ya. Oke. Coba difoto, tapi nanti kan aslinya sudah ada dilampirkan juga di belakang satu. Iya, Pak. Monitoring evaluasi. Yang dimonitor adalah lembar checklist. Maka lembar checklistnya nanti ditaruh di belakang. Ya, Pak. Nah, ini taruh di belakang naskah ini. Ini hasil monitoring. Ini banyak enggak hasil monitoring evaluasinya? Kalau cuma sedikit ya boleh. Kalau cuma sedikit, kalau ini saja taruh sini. Oke, bukti pelaksanaan. Nah, ini tinggal ada format checklist. Oke. Bagus, tinggal alasan yang kurang ya. Nanti tambahkan Mary ya. Iya, Pak. Siap. Nah, oke, selesai cukup saran dulu. Yang depan-depan ikuti, yang lainnya tadi. Berikutnya, saya lihat punyanya habis Mary Yuliana. Oke, sama nanti cover saya nggak beri saran lagi ya, tinggal ikuti yang kayak tadi dah. Sudah perhatikan tuh, Yuliana ya. Mana Yuliana? Bisa mendengar saya, Yuli? Nah, sekali saya ngetes signal ini karena ujian nanti jangan sampai signalnya hilang-hilang ya. Gimana caranya dapat signal yang bagus nanti? Dengar Yuli, dengar, kasih kode aja kalau kamu nggak anu. Ya, saya nggak bisa dengar suara kamu soalnya. Nah, tapi mudah-mudahan ini bukan cuma saya ngomong sendiri, tapi Anda perhatikan juga. Oke, saya langsung ke bab 3. Yang depan-depan tadi ikuti saran saya di sebelumnya tadi. Oke. Tanggal, tempat, uraian pelaksanaan. Pada pertemuan tersebut saya mendapat petunjuk bimbingan. Oke, ini taruh di belakang naskah. Nah, sekali lagi yang naskah di belakang. Nah, karena sudah ada mencari referensi, oke, mencari referensi. Nah, nanti di hasil yang didapatkan di sini pada saat mencari referensi ini, nah ini fotonya jangan, fotonya taruh setelah ini, setelah uraian pelaksanaan baru bukti ada foto. Nah, ini keterkaitan substansi tempatnya di bawah bukti. Urutannya begitu ya. Nah, ini dibalik lagi, ini juga dibalik. Naskah-naskah di belakang, jangan di sini tempatnya, taruh di belakang di lampiran. Nah, ini semua, kayaknya semua kamu terus. Habis uraian pelaksanaan, habis ini baru
fotonya ini. Ini digeser ke sini. Ya, ini digeser ke sini nanti. Oke ya. Oke. Ya, ada alasannya sudah. Nah, alasannya ini juga tambahkan ya. Semua ada alasannya. Oke, saya rasa seperti itu. Berikutnya bisa koreksi sendiri ya, gitu ya. Nah, ini naskah-naskahnya taruh di belakang semua. Tinggal diperiksa, tambahkan di uraian pelaksanaan itu selalu ada proses dan hasil, itu aja. Nah, ini nah, konsistenlah setelah uraian pelaksanaan kemudian fotonya. Nah, itu di uraian pelaksanaan memuat tentang prosesnya dan hasilnya apa. Oh. Oke. Oke, saya rasa itu. Silakan disempurnakan besok. Saya lihat lagi ya, diurutkan lagi tadi ya. Kok Mei itu Juli tadi sudah sampai Juli. Nah, berikutnya setelah Juli, Asar. Saya buka punyanya Asar dulu. Oke, cover dan seterusnya ikuti yang kayak tadi ya, Sar ya. Saya langsung ke bab 3 saja. Ini 1,5 atau 2 ini? Kayaknya 2 ini, Sar. Spasinya. 2. Ya, masih 1,5 aja. Periksa lagi nanti. Tanggal tempat uraiannya saya mendapatkan ya, kemudian ini ada membuat leaflet, ada fotonya. Nah, sama dengan yang lain, kalau membuat leaflet nanti hasilnya ini berapa leaflet yang dibuat, tuliskan di sini di uraian pelaksanaan ya. Pada ketika saya dapat mendesain dan membuat leaflet sebanyak berapa leaflet, supaya terukur semua. Oke. Ini dapat surat dukungan tadi lah, ada dukungannya tahu waktu koordinasi ini. Kalau ada buatkan surat dukungannya. Buktinya apa kalau dia mendukung? Kalau dengan aparat desa dan arahan saja, Pak. Arahan saja. Iya. Nggak ada dukungan. Oh ya, tadi yang pertama ya, yang pertama dukungan yang tadi yang kegiatan yang pertama ya. mentor. Ya. Bukan research. Tunggu saya lihat setelah tabel kegiatan pertama. Ada ini dengan buktinya apa? Nah, beri alasan singkat ini. Semua alasan singkatnya. Keterkaitan dengan agenda 3, agenda 2 ada alasannya. Dengan agenda 3 ada alasannya. Kontribusi pada misi ada alasannya. Kemudian ke penguatan terhadap nilai organisasi apa juga harus ada alasannya. Tapi jangan panjang-panjang, singkat-singkat saja semuanya. Oke. Begitu seterusnya ya. Besar.
Ini di belakang sini nanti ketambah alasan sedikit. Ya. Ditaruh di belakang aja nanti naskahnya. Oke, kesimpulan nanti saya sampaikan belakangan. Ya. Salah satu, jadi kembali lagi nanti tolong semuanya periksa. Nah, apakah di uraian pelaksanaan sudah menyangkut tentang prosesnya bagaimana, hasilnya apa? Hasilnya usahakan dicantumkan yang mudah diukur. Contohnya kita membuat leaflet, maka hasilnya adalah tercetaklah leaflet sebanyak berapa. Membuat poster, tercetaklah poster banyak berapa. Nah, kemudian membuat standing banner. Ya, dibuat standing banner satu biji, dipasang di mana nanti di pemasangan peralatan. Sebutkan semua. Kembali pokoknya prinsipnya. Tulis apa yang sudah Anda kerjakan di sekarang ini. Bukan harapan, bukan keinginan, bukan teori. Oke, setelah asar Triani. Nah, cover, mari saya tidak koreksi. Nanti kata pengantar juga kata rancangannya diganti. Oke, sekarang bab 3. Tanggal, tempat, uraian pelaksanaan. Petunjuk, bimbingan, mungkin nggak ada, susah dibuktikan, berarti nggak ada bukti tertulisnya. Pada pembuat leaflet, berarti karena saya merancang, nah, kemudian dicetak dalam sebanyak berapa, gitu ya. Nah, Triani, mana Triani? Menyaut Triani? Iya, Pak. Ya, kegiatan terkait dengan WOG dalam persiapan ini saya berkolaborasi dengan mentor bidang. Nah, jangan dalam kurung, mungkin contoh ini karena itu aja, jangan dalam kurung ya. Penjelasannya ini. Nah, begitu juga nih, tambahkan nanti karena apa alasannya. Sama dengan yang sebelumnya, kamu sempat menyimak tuh tadi bahwa ini ada alasannya semua, tapi secara singkat-singkat. Iya, Pak.
Rekap hasil pretest post-test ini nanti ada naskahnya? Riana? Ada Pak. Nanti lampirkan ya? Di belakang ya Pak? Ya, dilampirkan di belakang setelah penutup, setelah bab penutup. Nanti saya jelaskan, setelah ini baru saya jelaskan bagaimana mengatur lampirannya. Sekarang saya bab 3 dulu, saya fokusnya. Oke, saya rasa seperti itu. Nanti penutupnya saya jelaskan setelah ini. Saya lanjutkan lagi setelah Triani. Ilawati. Banyak laporan, Mila. Berapa lembar ini? Tebal? Tidak, 40 lembar Pak. Kurang lebih 40 lembar Pak. Bentar, masih agak berat. Mungkin signalku tidak terlalu bagus. Oke, sudah terbuka. Oke, cover kata pengantar sama dengan penjelasan saya tadi. Saya ke bab 3. Oke, sudah ada proses dan hasil, sudah ada bukti, kemudian keterkaitan substansi sudah ada. Begitu seterusnya. Nah, ini kayaknya hasilnya apa namanya? Saya dapat persetujuan melaksanakan itu. Ada pernyataan tertulis persetujuannya? Ada Pak. Ada. Kalau begitu nanti dilampirkan juga surat persetujuannya. Ya. Baik Pak. Membuat leaflet sama dengan yang lainnya tadi. Pada pelaksanaannya berapa jumlah yang dibuat? Iya Pak. Sebutkan. Karena saya oke, ada alasannya. Nah ini juga disiplin, apa alasannya? Kok bisa menguatkan nilai disiplin, santun, dan prima? Alasannya apa? Berikan penjelasan juga ini. Dulu saat minum dulu. Nah, ini pada saat melakukan pretest, berapa orang yang di pretest? Kan juga sebutkan angkanya di uraian pelaksanaan ini. Pada pelaksanaan menteri ini kan disampaikan berapa jumlah orangnya, bisa disebutkan nanti ya? Iya Pak. Ya. Itu juga di post-test yang mengerjakan proses berapa orang. Ya, tinggal alasannya ya, tinggal alasannya. Oke, saya rasa sudah itu masukan saya. Nanti tinggal ditambahkan alasan-alasannya, singkat-singkat, ini banyak yang belum ada alasannya.
Jadi semua ya, baik kalau uraian pelaksanaan itu apa hasilnya, sebutkan yang secara terukur. Kalau keterkaitan substansi agenda 2, agenda 3, kontribusi dan penguatan nilai, semua ada alasannya, singkat saja mereka. Nah, oke, nanti capaian itu jangan di situ, nggak usah kasih capaian di bab 3 ya. Saya ulangi lagi. Bab 3 tidak kecapai. Ini nggak usah, cukup uraian kegiatan saja, ini nggak usah lagi. Nanti taruh di kesimpulan ini tempatnya. Panjang. Ya. Baik, Pak. Kenapa? Nggak jelas suara putus-putus ya. Capaian nggak usah aja, langsung ke kesimpulan aja nanti. Baik, Pak. Oke, habis Ila, kemudian ke-8. Sriwanti. Cover dan seterusnya sampai kata pengantar, sudah saya tidak ulangi lagi. Bab 3, melapor. Ada kapan, di mana, hasil uraiannya seperti apa. Oke. Oke, sudah ada alasannya, brand singkatnya. Nah, ini tempatnya bukan di sini, setelah ulian pelaksanaan, kemudian bukti. Setelah bukti, baru keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2. Urutannya seperti itu semua ya, nanti diperiksa ya. Jadi ini buktinya ini jangan di bawahnya keterkaitan substansi, tapi buktinya itu di bawah uraian pelaksanaan. Ya. Oke, semua di bawah ya, Tri. Kok Tri toh? Sriwanti tadi kok Triahan lagi. Sriwanti ya. Nah. Jadi buktinya nanti urutannya ini dirubah ya, Sri ya nanti. Di bawahnya. Loh ini belum ada alasannya. Ya, tambahkan alasannya. Kedudukan perannya apa alasannya? Singkat saja. Nah, semua ditambahkan nanti alasannya. Ini organisasi yaitu melihat. Oke. Membuat jadwal.
Siapa yang mau uraian pelaksananya kok gini? Simpel sekali sih kamu. Ini. Nah, coba kasih agak banyak. Kamu membuat jadwal pelaksanaan itu buat sendiri ataukah harus dibantu oleh orang lain ataukah harus koordinasi dengan yang lain gitu. Hasilnya ya tersusunnya jadwal sebagaimana terlampir gitu. Nah, dilampirkan nanti jadwalnya. Nah, ini masuk lampiran, jangan di sini tempatnya, naskah. Oke, setelah tabel, kemudian dengan agenda 3. Nah, keterkaitannya dengan agenda 3 belum ada ini. Langsung kontribusi terhadap misi ya. Cek semua unsurnya ya. Semua kegiatan nanti, semua kegiatan loh ya, beda tahapan. Tahapan kegiatan nanti setelah uraian, setelah foto, kemudian baru di bawahnya keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2. Setelah semua tahapan kegiatan selesai, buat tabel. Di bawah tabel terkaitan dengan agenda 3. Kemudian kontribusi terhadap misi kabupaten. Penguatan pada nilai organisasi itu di setelah tabel. Ini kurang. Nanti dicari nih, ya Stewanti ya. Tambahkan. Mengecek setiap obat masuk. Apa ya buktinya? Kemarin itu Pak belum ada karena baru minggu terakhir kemarin baru ada obatnya yang masuk yang sesuai Jadi dengan. selama 1 bulan nggak dilakukan. Untuk yang bulan kemarin Pak tidak ada obat masuk, tapi dia itu tidak mendekati kadaluarsa. Jika kadaluarsanya jauh, yang masuk kemarin ada di awal bulan kemarin baru masuk Pak, yang sesuai dengan kategori ini yang waktu kadaluarsanya dekat. Oke, pertanyaan saya, tahapan kegiatan ini mengecek obat ini dilakukan atau tidak? Dilakukan Pak. Kapan? Tanggal 25 November itu? Iya, cuma memang tidak ada obat yang kadaluarsa itu. Nah, ya kan nanti kamu ada buktinya apa kalau ngecek? Masa nggak ada buktinya ini? Ada foto atau apa? Oh iya. Saya pikir kemarin Pak harus ada yang mendekati kadaluarsa itu. Loh, yang enggak. Ngecek itu kan tidak harus ada yang penting ngecek. Oh, ngecek. Hasilnya adalah dari hasil ngecek maka tidak ada obat yang kadaluarsa. Kan gitu. Oh baik Pak. Nah, jadi pengecekan obat yang di gudang tuh ini yang di anu ya. Iya di gudang Pak. Ya, ngecek tetap kamu melakukan pengecekan, cuma hasilnya kan ini ada uraian kegiatan, ada hasil. Uraian kegiatannya kamu melakukan pengecekan di mana tempatnya. Hasil yang dicapai dari hasil pengecekan adalah tidak ada obat yang kadaluarsa. Itu begitu uraiannya. Oh baik Pak. Baru ada fotomu mengecek obat itu. Membuat kader pemantau obat yang mendekati kadaluarsa, membuat kalender. Kalender. Berarti nanti ada naskahnya ini. Nah, ini taruh di lampiran, jangan di sini tempatnya. Terkaitan. Nah, ini lagi agenda 3-nya di mana tempat ini? Belum ada ini ya. Setelah tabel agenda 3, kemudian visi misi kabupaten, kemudian nilai organisasi. Itu terus ya. Ayo dilengkapi ya nanti. Banyak belum lengkap kamu punya. Ya, saya periksa lagi besok. Nah, masih ada waktu ya. Habis Sriwanti. Bentar, sabar dulu, belum terbuka. Oke, sudah. Rizka, low back pain. Gara-gara kamu bahas low back pain, Rizka, saya kena low back pain juga, LBP juga saya sekarang. Lagi jalani terapi saya.
Nanti cover ikuti yang tadi ya. Kamu sudah mantau tuh tadi jelasan tentang cover. Siap, Pak. Siap. Itu senamnya LBP itu senam yang itu William exercise itu, Rizka ya. Iya, Pak. Itu kan bisa dilakukan kan mudah. Makanya itu home program kan kita membuat Saya- gerakan yang mudah. Saya kemarin Gerakan yang konsul dengan dokter saraf, katanya suruh cari di YouTube itu apa. Saya bilang saya ingat kamu ngangkat LBP. Ternyata dokter saraf saya bawa hasil CT scan saya ada LBP ringan. LBP ringan mungkin efek kan selama setahun ini kan nggak ada pekerjaan mengajar yang berdiri, jadi duduk terus. Kayaknya saya pemicunya duduk itu kayaknya. Iya, Pak. Banyak duduk juga berpengaruh, Pak. Kayaknya itu karena kan waktu itu saya kenapa nyeri sekali kalau saya duduk lama. Ya, Kemudian saya mandiri, saya CT scan, saya bawa ke dokter saraf sama ortopedi. Ternyata ortopedi bilang, nggak apa-apa ini Pak, wajar umur segini ada pengapuran, tapi masih tahap wajar. Sarafnya juga bilang, ya wajar Pak, ini masih ringan, tapi jangan diteruskan. Terus tanyanya saya bilang, saya duduk terus, kurangi kalau begitu duduknya. Suruh kalau nyeri, jangan minum obat, sementara suruh itu. William exercise itu ya, betul itu ya? Iya, Pak. William sama Mackenzie bagus. Yang di leafletnya saya itu bisa diikuti, Pak. Itu latihan-latihan ringan untuk semua kasus LBP bisa. Yang kamu upload itu ya, dan saya bukanya ya. Iya, Pak. Ya. Tapi sudah enak kok saya pakai sendiri dengan kebetulan kan anak saya juga terapis, tapi okupasi. Kemudian saya kalau minggu sudah pakai terapinya fisioterapi, alat-alat yang di rumah sakit saya pakai itu. Terus 2 kali sudah enak. Iya, Pak. Semoga Karena masih saya itu orang saya itu sangat kalau saya sakit sedikit pasti ke dokter, saya biarkan daripada terlalu parah. Iya, Pak. Mending di awal kita sudah periksa daripada nanti sudah parah. Sekarang pencegahannya saya belum pernah tanya, belum balik ke dokter saya. Apa pencegahannya supaya nggak kebablasan kalau sudah LBP? Biasanya apa? Pemicu yang membuat parah. Ngangkat berat, ngangkat berat? Iya. Kalau untuk kasus LBP itu Pak banyaknya itu karena mengangkat berat, posisi mengangkat yang salah, sama biasanya posisi duduk yang lama. Jadi kalau kita banyak duduk yang lama sejam, setelah duduk lama sejam, berdiri dulu kita peregangan. Gitu. Nah, jangan statik kita duduk lama terus tanpa ada perubahan gerakan. Tapi waktu kemarin mengajar kan memang duduk terus kita ya. Kalau saya mau berdiri, nanti hilang dari Zoom. Nah, 1 tahun. Ternyata bukan hanya saya, banyak Widya Suara yang mengeluh itu, cuma dia nggak periksa. Saya begitu ada keluhan, saya periksa. Oke, kita lepas urusan pribadi. Sekarang saya koreksi dulu kamu punya dulu. Oke, Pak. Nanti bab cover dengan lembar ini ikuti yang tadi ya. Siap, Pak. Dan evaluasi ini masih rancangan ini, ganti semua nanti ya. Kata pengantarnya juga ikuti. Saya langsung ke bab 3 aja. Tanggal tempat pada saat melapor saya menyampaikannya itu pada pertemuan ini saya mendapatkan persetujuan. Ada surat persetujuannya? Ada Pak di lampiran saya lampirkan. Oke ya, harus buat kalau dia mendukung, buatkan surat dukungannya kalau dia mendukung. Oke, alasan sudah, konsultasi kepada mentor. Oke, ada saran hasilnya, ada fotonya. Pak mau bertanya dulu Pak. Iya, apa? Yang dikonsultasi mentor ini kan saya cuma melampirkan surat konsultasi sama dokter sama mentornya saya. Itu sudah mengcover dengan Pak yang kalau saya bilang di situ mentor saya memberi dukungan sama buktinya itu lembar konsultasi dengan mentor. Lembar konsultasi. Buktinya kalau mendukung apa? Itu Pak, ada lembar konsultasi dengan mentor. Di narasinya situ sudah menyebutkan bahwa dia mendukung begitu narasinya? Iya, di narasi lampir Pak suratnya. Kalimatnya ada di dalam suratnya kalimatnya bahwa saya mendukung kegiatannya. Tidak ada Pak, cuma di situ lembar konsultasi dengan mentor. Oh, kalau itu buatkan terpisah bahwa hasil konsultasi tanggal sekian pimpinan menyatakan mendukung, buatkan surat bahwa bukti bahwa dia mendukung. Tambahkan nanti. Ya.
Mumpung ini hari Jumat masih, toh? Sabtu libur kamu? Enggak? Libur Pak, tapi kita bisa ke rumahnya. Oh ya, buatkan masih ada waktu. Cung ujiannya Senin, kamu agak lumayan agak panjang ini. Ya Senin tahu ujian. Berarti kan Iya, Pak. masih ada 3 hari lagi. Ada semua bukti-bukti yang kurang nanti tambahkan ya. Iya. Nah, oke, konsultasi ada. Kalau buktinya yang saya misalnya ketemu dengan si teman sejawat, dia menyatakan bahwa mendukung sekali kegiatan saya, maka buatkan surat mendukungnya. Kalau dia mengatakan hanya memberi petunjuk dan memberi pengarahan, ya nggak usah dibuatkan bukti pengarahannya apa. Karena mengarahkan itu cukup dengan catatan-catatannya bisa. Sama dengan memberi masukan Pak, enggak perlu bukti Nggak kan perlu. Pak? Kalau memberi masukan ya sudah, kamu anggap disui nggak sah, buktinya nggak apa-apa. Tapi kalau dia buktinya mendukung, itu buktinya mana kalau dia mendukung? Bisa rekaman suara, bisa tertulis. Kalau tertulis ya surat pernyataan dukungan berarti kan. Bikin aja selembar kertas yang mengatakan bahwa saya mendukung untuk dilakukan ini dan saya siap untuk membantu, tanda tangan. Itu cukup itu aja. Karena semua kegiatan harus dibuktikan. Foto salah satu bukti, tapi sebenarnya tidak terlalu kuat sih, tapi bukti tambahan. Nah, kemudian kalau bukti yang mendukung ada surat dukungan. Buktinya kalau dia membuat leaflet, ada leaflet, itu bukti utama. Kemudian foto pembuatan leaflet itu bukti tambahan. Tuh. Oke, alasan sudah. Ini semua seperti itu ya, ada mencari referensi ya. Contohnya mencari referensi ini, pembuatan leaflet. Apa buktinya? Kamu buka laptop. Kalau hasilnya apa? Referensinya. Misalnya kamu membuka link di internet, itu linknya apa? Cantumkan seperti tadi. Ya. Linknya itu dicantumkan di sini di bab 3-nya atau di lampirannya Pak? Kalau banyak dilampirkan. Tapi kalau cuma 1-2 ya tulis saja di sini. Di bab 3 saja Pak. Ya, kalau cuma 1-2 link yang kita baca ya cantumkan di sini saja. Tapi kalau linknya banyak sekali saya baca sampai ada 30 naskah di internet, ya jangan penuh nanti di sini, harus lampiran. Nah. Siap Pak. Oke, pada pertemuan tersebut saya mendapat masukan berkaitan. Dapat masukan nggak perlu. Kecuali dapat dukungan baru setelah dukungan. Dapat masukan ya sudah nggak perlu loh. Membuat leaflet dan banner. Pada tahap ini saya membuat 1 banner dan berapa leaflet? Ayo ini bannernya ada 1 sudah. Iya. Tapi leafletnya berapa? Dan ya. Sekian leaflet. Gitu. Jangan sesuai kebutuhan itu tambah terus nggak terukur. Nah, tambahkan nanti alasan singkatnya di terkaitan nanti kontribusi pada nilai organisasi ini. Singkat saja. Oke. Siap, Pak. Siap. Ini bisa nggak pengukuran ini berapa jumlah orang yang kamu ukur selama 1 bulan itu? Kebetulan Pak 10 orang. Nah, 10 orangnya dilakukan ya. Jadi pada tahapan ini saya memperoleh data FAS sebagai data FAS dari 10 responden, begitu? Data VAS dari 10 responden sebagai bahan evaluasi awal. Gitu. Saya sebutkan ya jumlahnya, sehingga nanti di kesimpulannya nanti kamu hanya menyimpulkan dari 10 itu saja. Kan 10 yang mengirim 6 ya kalau nggak salah kamu di WA itu. Iya Pak, iya. Ini juga melakukan edukasi langsung. Ini ke berapa orang yang kamu edukasi ini? Kalau bisa sebutkan di uraian pelaksanaan ini. Iya Pak, sama-sama Pak 10. 10 semua. Oh iya, ya 10. Nah, sebutkan angkanya supaya gampang, lebih jelas nanti. Oke, setelah itu ini terkait ini
Ya ini tambahkan aja yang keterangan alasan singkatnya. Pemasangan banner. Oke. Pak, mau bertanya dulu, Ya. Pak. Huh? Kan ini yang pengukuran fase akhir, Pak, setelah evaluasi, karena dari 10 pasien itu cuma 7 yang datang kembali, Pak. Jadi yang saya ukur fase Sebutkan akhirnya cuma aja. 7 orang. Jadi Nggak nanti di apa-apa. keterangannya di situ yang Di urean pengukuran pelaksanaan. fase, Di urean pelaksanaan. ya, Pak? Di urean pelaksanaan sebutkan. Dari 10 yang kita jadikan objek itu yang datang kembali untuk melakukan pengukuran hanya 7. Sama dengan yang mengirim itu hanya 6. Itu sebutkan aja angkanya. Di mana dia? Di evaluasi akhir ini. Pada tunggu, yang mengirim video kamu masukkan di mana itu? Yang Evaluasi. di atas, Pak, yang di bab yang kegiatan kedua, yang menyuruh, Enggak, yang menugaskan. videonya pasien. Pasiennya kan kirim ke kamu untuk dievaluasi. Di Pak, di bab yang di kegiatan kedua kan saya menugaskan, terus pasien kirim. Oh iya. Yang di kegiatan kedua, Pak, Menugaskan. kegiatan kedua. Dia di kegiatan kedua. Ini kan baru menugaskan. Oh, langsung kamu masukkan ke sini untuk pengirimannya, bukan dievaluasi. Bukan, Pak, karena kan yang pada- saya evaluasi itu video Oke, yang sudah pada dikirim. kegiatan ini pasien mengirimkan video sebagai monitornya apakah oke. Jadi di sini baru kamu sebutkan dari 10 orang yang ditugaskan hanya 6 yang mengembalikan. Tulis di sini, tambahkan di sini. Hanya 6 yang mengirimkan. Sebutkan di uraian pelaksanaan. Menugaskan kepada 10 pasien atau keluarga pasien untuk membuat video saat melakukan program. Nah, pada tahapan ini pasien yang mengirim kembali video yang dibuat hanya 6 orang. Nah, gitu. Di sini nih. Nah, kalimat ini siapkan di situ. Berarti bukan, saya kira dievaluasi, mungkin saya cari dievaluasi tadi kok nggak ada. Nah, oke, sebutkan di situ. Monitoring evaluasi. Nah, sama dengan ini tadi yang melakukan pengukuran ini hanya 7 berarti ya? 7 orang. Iya, Pak. Ya, di sini 7 orang. sebutkan pada tahapan kegiatan ini yang dilakukan pengukuran hanya 7 orang dan hasilnya diperoleh penurunan nyeri yang dirasakan oleh pasien gitu. Di 7 orang pasien itu. Sebutkan di sini angkanya. Itu penguji kita itu suka sekali dengan kalau kita ngomong begini ada bukti yang terukur, ada angka yang terukur, itu senang dia. Ya, semua dari hasil pelaksanaan itu sebutkan, buat leaflet sebanyak sekian, melakukan pengukuran nyeri kepada sekian pasien gitu. Mengevaluasi video dari sekian video, berapa video gitu ya. Semua buat seperti itu ya nanti. Nah, bisa kembali nanti kalau yang lainnya. Mengevaluasi. Nah, yang mengevaluasi ini baru videonya kamu buka gitu. Iya, Pak. Iya. Oke, kesimpulannya apa? Pada kegiatan ini mendapatkan keterangan bahwa pasien dengan memberi dampak pada pengurangan nyeri. Oke, itu hasil evaluasinya ya. Laporan hasilnya. Di laporan hasilnya ada 10 itu. Iya, ada di lampiran, Pak. Oke, nanti dilampirkan. Baik. Capaian nanti nggak usah ini. Karena semua uraian itu sudah ada di uraian pelaksanaan, hasilnya nanti hilangkan aja. Kita langsung ke penutup saja nanti. Oke, penutupnya nanti saya
jelaskan sama-sama. Sekalian masih ada berapa satu lagi ya? Sebentar ya. Oke, sudah terbuka. Cover dan berikutnya, Sherin sudah dengar tadi toh? Yang penjelasan sebelumnya? Ya. Nanti kamu ganti sendiri sampai kata pengantar itu. Kita langsung ke bab 3. Konsultasi. Pada pertemuan saya mendapat petunjuk bimbingan dan kegiatan. Oke. Hasilnya apa? Hasilnya saya mendapatkan berapa? Hasilnya belum ada ini di tahapan kedua ini. Pokoknya itu unsurnya semuanya, yang unsurnya ada itu loh. Kalau di uraian pelaksanaan ada prosesnya, ada hasilnya. Yang penting ada kalimat hasil dari kegiatan ini adalah bla bla bla. Hasil dari penelusuran di internet saya mendapatkan informasi tentang Anda di link ini, misalnya begitu. Tuh. Iya Pak De Sigit, mohon maaf, saya mau tambahkan waktu lagi Pak, mohon maaf tadi. Iya. Kan sampai ke 9.45 tuh waktu saya. Pak De, saya tambahkan Pak De, sebutkan kelas lagi karena di kelompok 1 sudah selesai, Bu Isna. Oh, tambahkan jadwal saya kan sampai 9.45, saya Iya, sesuai jadwal aja. 9.45, sekarang masih 9.30. 15 menit lagi. Oke ya, 15 menit lagi ya. Ah, cukup itu Oke. karena mindset saya pas 9.45 kan saya ya disiplin Iya, 15 jadwal menit kalau lagi, saya Pak. itu. Mulai ya Iya. disiplin, terakhir ya Oke. disiplin. Iya, Saya mohon maaf Pak ngajarkan De, tadi kelas Pak Hasan saya bilang buka dulu room, saya antar anak baru ke kantor. Mohon maaf. Ternyata dia belum buka. Terus tadi saya nggak tahu soalnya siapa ini PIC-nya nggak Hasan iya. ngirim, tapi Hasan saya hubungi nggak bisa juga. Oke, ya lanjut Paskotnya silakan. juga berubah. Paskotnya berubah tadi sudah di-share di grup. Iya. Iya, Oke, saya dapat izin. dari peserta Ya. tadi. Iya, teman-teman untuk Oke. yang kelompok 1 boleh leave saja. Disilakan untuk leave. Kita masih di room besar saja Pak De ya. Untuk Oh ya nggak kelompok. apa. Ya, Ya. oke. Oke, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Waalaikumsalam. 1 besok kita ketemu lagi. Ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau yang lain mau Ya, dengar nggak silakan. apa-apa. Yang penting Ini jangan ikut saya. room besar ini, iya. 9.30, 9.45. Oke, saya teruskan Iya, tadi Sherlyn silakan. tadi ya. Nah. Ya Pak. Jadi hasil tadi ya, setiap uraian pelaksanaan sebutkan prosesnya seperti apa, hasilnya apa. Nah itu. Untuk Sherlyn, ini untuk Sherlyn. Kalau yang lain mau seperti itu juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau yang bimbingannya Bu Isna ada di sini mau seperti itu. Kalau saya sih maunya idealis, saya itu orangnya idealis, meskipun nggak lengkap, tapi unsurnya ada gitu loh pokoknya. Namanya uraian pelaksanaan ada prosesnya apa, hasilnya apa. Sebutkan semua ya nanti Sherlyn ya. Ya Pak. Dan buktinya apa. Itu. Jadi banyak yang hasilnya belum tertulis kayaknya. Hasilnya mau apa. Oke, saya rasa itu. Kemudian di bawahnya substansi agenda 3, alasannya sudah ada. Kontribusi pada misi ada, kontribusi pada organisasi apa, alasannya apa. Ya, alasannya lagi. Tambahkan alasannya lagi. Gitu ya.
Singkat-singkat saja, biar cuma berapa kata. Yang penting ada menyebutkan alasannya. Alasannya karena saya nanti membuat saya begini. Karena akan membuat pegawai itu menjadi begini. Ya, alasan. Oke, kayaknya semua alasannya kurang ya, Selin. Saya perhatikan semuanya ini. Nanti silakan ditambah. Oke. Sudah jelas toh? Ya, Pak. Yang tanggal, tempat sudah ada, tinggal uraian pelaksanaan. Uraian pelaksanaan rata-rata kurang hasil. Kemudian di keterkaitan substansi mata pelatihan dengan agenda 2 maupun agenda 3 ke misi maupun ke nilai, rata-rata alasannya kurang. Nah, masih ada alasan yang belum tulis. Kalau ke agenda 2 sudah semua kayak tadi. Agenda 3 dengan nilai yang belum ada alasannya. Nah, singkat saja. Oke. Nah, kalau sudah itu, sekarang bab 4. Nah, di bab 4 itu penutup. Penutup isinya ada 3. Penutup isinya ada 2. Penutup itu ada kesimpulan, ada tindak lanjut. Itu penutup. Jadi ada kesimpulan, ada tindak lanjut. Jadi 4.1 kesimpulan. 4.2 tindak lanjut. Nah, apa isi kesimpulan? Kesimpulan isinya cuma 3. Ya, jadi cuma 3. Untuk kelompok saya jangan banyak-banyak kesimpulannya, 3 saja. 1, kesimpulan pertama. Apakah kegiatan Anda tadi yang dikerjakan sebulan sama dengan yang direncanakan atau tidak? Itu aja. Kalau sama, maka kegiatan ada saya catatkan sesuai dengan rencana. Itu aja. Kalau sesuai. Kalau tidak sesuai dengan rencana, berarti beda. Bahwa rencana kegiatan, rencana yang dibuat di proposal, maka ada yang berubah yang apanya, karena apa? Alasannya lagi sebutkan. Jadi nggak ada kata yang salah, meskipun kamu merubah rencana. Nggak sesuai. Contohnya, kegiatan keempat, kesimpulannya ya, dari 4 kegiatan yang direncanakan, kegiatan yang nomor 4, bla bla bla, tidak terlaksana. Karena bla bla bla. Itu jadinya kesimpulannya. Jadi nggak ada yang salah. Nggak selesai juga nggak apa-apa. Yang penting ada penjelasan kesimpulan. Itu kesimpulan pertama. Kalau yang dikerjakan itu sama dengan rencana, ya semua rencana yang disusun rancangan dapat diselesaikan dengan baik. Itu saja kesimpulan pertama kalimatnya. Kesimpulan kedua, kita kan penerapan nilai dasar PNS sekarang. Nah, nilai dasar apa saja yang sudah menjadi habit, menjadi perilaku saudara selama 1 bulan ini? Akuntabilitas nasionalisme bukan nilai, sekali lagi, itu adalah mata pelatihan. Nilai itu jujur, disiplin, kepemimpinan, itu nilainya. Sehingga Anda sebutkan, dari sekian nilai, dari nilai dasar PNS, selama pelaksanaan aktualisasi, nilai-nilai dasar PNS yang sudah menjadi kebiasaan pada diri saya adalah titik 2, apa? Bla, 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 bla. Nilai apa. Itu aja. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, capaian tadi yang saya suruh hapus di bab 3 ada capaian tadi, nah, tapi ini harus terukur. Jadi begini, misalnya capaian aktualisasi. Selama 1 bulan saya berhasil mencetak leaflet sebanyak berapa? Saya sudah sebarkan kemana? Dan dari hasil evaluasi setelah diedukasi meningkat pengetahuannya apa? Rizka ngurusi LBP dari selama aktualisasi, capaiannya berarti selama aktualisasi saya mengambil sampel 10 pasien. Setelah saya beri tugas untuk membuat video, hanya 7, ada 6 yang mengirim video. Nah, kemudian setelah saya evaluasi videonya, maka dari evaluasi akhir setelah saya melakukan pengukuran menggunakan apa tadi? Dari 10 pasien dan 7 orang, maka mengalami penurunan. Itulah sebetulnya kesimpulan ketiga ya capaian juga. Makanya jangan double. Tadi ada yang menulis capaian di bab 3, nggak salah juga. Tapi untuk sekarang saya geser aja kesimpulan langsung aja. Supaya nggak 2 kali nulis kita. Oke, tentang kesimpulan. Sudah jelas? Cukup 3 itu saja. Jangan banyak-banyak. 4.2 tindak lanjut. Nah, tadi kan penutup bab 4. Bab 4 isinya penutup. 4.1 kesimpulan, 4.2
tindak lanjut. Tindak lanjut isinya apa yang akan Anda kerjakan berikutnya. Apa yang akan Anda kerjakan berikutnya. Ya, poin-poin saja. Saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan ini. Itu saja. 3 atau 5 kegiatan berikutnya yang masuk di tindak lanjut. Oke, sudah jelas untuk bab 4 penutup. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah ditanyakan, silahkan kerjakan sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Buat kesimpulan, besok kita akan ketemu di jam yang sama untuk saya koreksi semua. Ya, sebelum kita Zoom pagi, kirim ke grup WA. Kirim ke grup WA semua yang sudah diperbaiki ini. Jangan nanti malam, nggak usah nanti malam. Besok pagi aja bangun tidur. Bagi yang Muslim bangun subuh, setelah sholat subuh. Bagi yang non Muslim pokoknya bangun pagi sebelum Zoom, sebelum kita buka Zoom, kirim ke grup WA kita. Nanti saya akan koreksi di Zoom. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. yang lampiran berapa? Susunan lampirannya. Saya jelaskan besok. Jadi semua naskah-naskah, yang intinya kan tadi semua naskah taruh di lampiran ya. Bagaimana bentuk susunannya saya jelaskan besok. Yang penting yang di tengah-tengah keluarkan dulu itu. Jangan ada naskah di bab 3. Naskahnya dikeluarkan, cara ngaturnya besok saya jelaskan. Nah, supaya jangan sekarang fokus untuk memperbaiki dulu. Ya. Bertahap saya berikan tugas supaya besok kamu juga jangan tidak hadir, harus hadir sesuai jadwal pokoknya. Ya. Oke, sip. Selamat. Mau izin bertanya, Pak. Silakan. Yang ini Pak, yang kesimpulan yang poin kedua yang tentang penerapan nilai-nilai, apakah kita jelaskan satu persatu atau secara umum? Kesimpulan tidak perlu lagi penjelasan. Beda dengan bab 3. Bab 3 perlu penjelasan karena gitu ya. Tapi kalau di bab 4 nggak usah dijelaskan. Nanti penjelasannya lisan aja kalau ditanya waktu ujian. Kesimpulan udah dipres. Kalau di kesimpulan itu dipres lagi sehingga tinggal sedikit. Ya. Jadi semua nilai kan Anda terapkan. Di bab 3 terurai bahwa menerapkan nilai ini. Tapi kan tidak semua yang Anda terapkan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya, yang menjadi kebiasaan saja yang ditulis di kesimpulan nomor 2. Oke? Jelas? Kalau sudah jelas, silakan perbaiki. Kita ketemu besok pagi jam yang sama. Bu Risma, terima kasih pendampingannya. Terima kasih tambahan waktunya. Kita tutup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, sudah boleh. Ya. Oke, saya izin Bu Risma sudah selesai. Siap. Saya. Terima kasih. Iya. Ya, saya sudah diberi tambahan Terima waktu. kasih banyak Pak De Sigit. Ya, insya Allah kita ketemu lagi Pak De. Ya, Mudah-mudahan tidak insya Allah lag lagi. besok saya finishing. Besok finishing Siap. sekalian. Jadi besok itu susunan lampiran dengan PowerPoint. Saya jelaskan besok. Oh iya, ada perubahan. Lihat mobil kita. Berarti besok sudah latihan presentasi apa peserta Pak De ya? Ya, Atau besok penjelasannya besok pokoknya. Oh, besok. Ya, baik. Jadi supaya bagus dulu laporannya. Misalnya nggak ada kesiapan tatap muka, jadi harus bagus Iya. dulu laporannya. Oke. Oke, baik. Saya izin lihat dulu ya. Terima kasih. Ya, Sampai silakan. ketemu Terima besok kasih pagi. Pak De atas kesempatannya Oke. Pak De. Sehat-sehat selalu. Baik. Oke, terima kasih. Ya, Pak De.